Gimana kalau kalian melihat semakin lama daerah yang dikuasai oleh Israel terus menggerus Palestina yang bahkan mereka tidak mengakui dan melanggar konvensi Geneva yang sudah mereka tanda tangani. Israel juga telah melanggar hukum internasional tentang hak asasi atau Satuan Roma 1998. Arthur Balfour menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter, seorang komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hangat hingga sekarang. Kasih Balfour, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Terjadi gelombang kedatangan pasca gerakan Nazi di Eropa. Mereka menemui perlawanan. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara untuk penulisan tanah ke Inggris yang diserahkan kepada pemukim Yahudi. Gimana kalau kalian melihat semakin lama daerah yang dikuasai oleh Israel terus mengurus Palestina yang bahkan mereka tidak mengakui dan melanggar konvensi Geneva yang mereka sudah tanda tangani? Israel juga menilai telah melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia atau Satuan Roma 1998. Oke, di sini akan membahas serangan Israel ke Gaza. Israel telah meluncurkan 4 serangan militer berkepentingan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Flashing white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena penggabungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja dan semen. Mencapai Gaza, serangan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional seperti gas fosfor. Meningkatnya kekerasan menyebabkan pemberontakan Arab yang berlangsung dari 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum, menahan pembayaran pajak, dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme. Meningkatnya imigrasi Yahudi. Sejumlah pakar mengatakan bahwa agresi Israel ke Palestina dan khususnya serangan ke Gaza menimbulkan konsekuensi lingkungan yang serius dalam jangka panjang. Koordinator Jaringan LSM Lingkungan Palestina, ABR Butmeh, mengatakan jalur Gaza terguncang oleh dampak krisis iklim global, terutama kekeringan. Selain ribuan warga sipil tewas di Gaza imbas agresi Israel sejak 7 Oktober. Kehancuran di wilayah tersebut juga menimbulkan bencana lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penduduk di Gaza yang telah terkena dampak buruk perubahan iklim selama bertahun-tahun, mereka makin kesulitan dalam mengakses sumber daya air. Ditemukan bahwa wilayah Palestina yang digambarkan berbagai wilayah menderita panas, kekeringan, dan kelangkaan air, dan sering geografi rentan karena perubahan kulit. Salah iklim. Pesan-pesan yang bisa kita ambil untuk mendukung Palestina adalah yang pertama itu memboikot semua produk-produk dari Israel, karena kalau kita pakai sama aja kita itu
membantu Israel, kita nggak dukung Palestina gitu. Yang kedua, kita jangan berhenti bersuara. Yang ketiga, kita berdonasi. Yang keempat, kita ikut aksi demo. Yang kelima itu sama aja sih. Udah itu aja kayaknya.